minta hujan ya? Sudah selesai? 169. Tujuh puluh sudah kayaknya ya? Sudah ini sampai 71. Betul? Baik, makanya sekarang 64, berarti 171. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rekan-rekan dan jamaah serta kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini hari Jumat. Mana Mas Dedi? Jumat Pon ya, betul? Mas Ali? Jumat, Mas Nur kayak? Jumat Pon nggih? Pleret. Tanggalnya 7. Betul? Betul ya? Loh, kok kayaknya ingat enggak nih tanggal 7 sekarang? Iyalah. Ingat tanggal 9 enggak? Apa ingat tanggal 10? Ingatnya? Ingat tanggal 9 atau 10? 9 dan 10 apa 10? Loh, ini kan bulan Muharram. Masa enggak ingat tanggal 9 dan 10? Berarti sekarang tanggal 7. 7 Muharram 1444 Hijriah. Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Muharram. Mari kita isi di awal tahun ini dengan kebaikan-kebaikan sebagaimana Allah beri kesempatan kita di akhir tahun dengan bulan mulia, di awal tahun dengan mulia. Mari kita isi, di antaranya nanti kita dianjurkan berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram secara khusus. Secara umum dianjurkan puasa sunnah pada bulan Muharram. Afdhalus siyami ba'da Ramadhana syahrullahi al-Muharram. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik, kemampuan dan kekuatan untuk bisa mengisi bulan-bulan ini dengan sebaik mungkin. Dan tentu salah satunya adalah puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Berikutnya semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang mau mengikuti agama ini dengan baik sampai kelak hari kiamat tiba. Lebih-lebih ini hari Jumat, kita dianjurkan supaya memperbanyak membaca salawat. Baik, bab berikutnya berkait dengan Syarah Hisnul Muslim adalah bab ke-64, ad-du'a'u idza ra'al matar. Doa ketika kita melihat hujan turun. Meskipun sekarang kita sudah jarang ya dapat hujan, sudah masuk mangsa bediding, pancaroba, ke musim panas atau kemarau, namun kadang juga masih Allah kasih kita hujan. Ini doanya. Nomor 172. Doa ketika ada hujan atau melihat hujan, yaitu Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan yang bermanfaat, atau semoga Engkau jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Wa jaa fi bidayati, pada awal hadis ini ada redaksi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matar qala
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika melihat ada hujan turun, beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Qauluhu sayyiban huwal mataru al-katsir. Kata sayyib adalah hujan deras. Wa qila al-mataru alladhi yajri ma'u. Ada yang menyatakan hujan yang airnya itu sampai mengalir, begitu derasnya. Wa huwa mansubun bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu as'aluka au ij'alhu. Ya Allah, aku mohon hujan yang deras yang bermanfaat, hujan yang lebat yang bermanfaat, atau ya Allah jadikan hujan ini hujan deras yang bermanfaat. Qauluhu nafi'an, kata nafi'an bermanfaat, sifatun lis-sayyib, sebagai sifat dari kata sayyib. Ka'annahu ihtaraza biha 'ani sayyibil dar, karena ditegaskan dengan sayyiban nafi'a, karena memohon perlindungan kepada Allah jangan sampai hujan ini membawa bahaya. Karena bisa jadi dengan sebab hujan itu Allah menimpakan bahaya, ada banjir, ada apa lagi? Ini biasanya banjir ya. Kemudian ya apa? Longsor ya, tanah longsor. Ada juga ya dengan sebab mungkin air menggenang lama, ada mungkin timbul penyakit dan seterusnya dengan sebab itu. Maka ditegaskan dengan Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang lebat dan bermanfaat. Ringkas tapi jelas ya isinya, mohon kepada Allah supaya diberi hujan yang bermanfaat. Ke-65 sekarang, az-zikru ba'da nuzulil matar. Saat turun hujan kita berdoa. Enggak ada hujan, kita mohon hujan kepada Allah. Ada hujan, kita berdoa kepada Allah. Hujan kebanyakan, kita doa sama Allah. Ya, supaya dihentikan. Lalu begitu selesai berhenti, kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Ya karena kita hidup disuruh beribadah. Dan salah satu ibadah itu ya doa. Zikir, doa, itu ibadah. Kalau kita diciptakan oleh Allah supaya beribadah, kalau kemudian gak zikir-zikir begini ya, sholat kita paling cuma berapa menit. Itu pun yang wajib-wajib misalnya, kurang jadinya. Maka semua kondisi, keadaan apapun kita, dimanapun, kapanpun kita, ada syariat, tuntunan, bimbingan supaya selalu beribadah. Di antaranya ibadah dengan doa ini. Sehingga betul-betul keberadaan kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini untuk ibadah. Untuk ibadah. Az-zikru ba'da nuzulil matar. Doa sesudah turun hujan. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita diberi hujan ya, karena keutamaan atau fadilah, karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita diingatkan selalu tentang tauhid, tentang syukur kepada Allah. Jangan sampai kita terpeleset, menyimpang. Oh ada hujan turun, bermanfaat, lebat. Kadang-kadang lupa. Oh karena ini, karena itu. Tidak. Semua ini karena karunia dari Allah dan rahmat darinya. Supaya kita bersyukur, supaya kita selalu beribadah, supaya kita selalu bertauhid, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sahabiyu al-hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis ini huwa Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Wal haditsu bi tamamihi huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini selengkapnya adalah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah fi isri sama'in kanat min al-lail. Kami pada waktu subuh, ya salat subuh, kami salat subuh berjamaah di Hudaybiyah, di tempat yang masih ada bekas-bekas basah karena semalaman hujan. Karena hujan semalam. Ini menunjukkan saat itu memang salatnya ya karena di Hudaybiyah ya.
bukan di masjid yang atau di tempat yang sudah berkeramik ya. Ingat, Masjid Nabawi saat itu pun masjid itu masih berpasir, apalagi di Hudaybiyah. Ini karena beliau ke Hudaybiyah, maka ada tempat salatnya apa? Ya tanah, pasir. Ketika malam harinya hujan, pagi subuhnya masih basah. Falamman sarafa aqbala 'ala nas. Begitu selesai salat subuh berjamaah, beliau menghadap jamaah para sahabat saat itu. Faqal, beliau bertanya untuk mengambil perhatian, untuk menyampaikan ilmu. Hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian Allah? Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, bukan karena beliau ingin tahu, ingin jawaban dari sahabat, bukan. Tapi ini salah satu cara untuk menyampaikan ilmu dengan bertanya. Padahal Nabi SAW sudah tahu, sahabat tidak tahu. Tapi ini untuk mengambil perhatian supaya fokus, karena beliau ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, ilmu. Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, beliau bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini ada sebagian hambaku atau hambaku yang beriman, ada pula yang kafir kepadaku. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, orang yang berkata atau berdoa, kami diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Orang yang mengucapkan kata-kata tadi adalah orang yang beriman kepadaku Allah dan ingkar atau kufur kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kada wa kada, sebaliknya jika ada orang kami diberi hujan karena bintang ini bintang itu, karena komet ini komet itu, karena peredaran planet ini planet itu, maka orang tersebut fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib, itu artinya mereka beriman kufur kepadaku Allah dan mereka beriman kepada bintang-bintang. Kemudian penjelasannya, kata Hudaybiyah di satu nama tempat bisa dibaca dengan dua cara. Yang pertama, huruf ya-nya tidak ditasdid, Hudaybiyah. Yang kedua ditasdid, Hudaybiyah. Wa takhfifu huwa sahih al-mukhtar. Sedangkan tanpa ditasdid itu yang lebih terpilih atau yang lebih kuat. Kata Hudaybiyah itu adalah sebuah sumber mata air qaribun min Makkah, yang dekat dengan kota Makkah. Suatu tempat di situ ada sumber mata air yang dekat dengan kota Makkah. Kemudian dalam hadis tadi ada kalimat fi isri sama'in, artinya adalah hujan. Fi isri sama' itu artinya hujan. Kemudian kata falamman sarafa ay min salatihi aw min makani. Kalimat tadi falamman sarafa aqbala 'ala an-nas. Insiraf artinya bisa selesai dari salat, kemudian beliau menghadap ke jamaah, atau diartikan pula di sini beliau pindah dari tempatnya. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, razaqana Allah taala al-matara bi fadlin minhu wa rahmatin. Allah menurunkan hujan kepada kita karena karunia dan rahmat darinya. Jadi ini doa dan zikir begitu kita selesai, begitu hujan selesai. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Bagaimana? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih.
Ketika kita membaca seperti ini sambil kita pahami jamaah artinya, kita diberi rezeki hujan oleh Allah karena karunia dan rahmat darinya. Semata-mata karunia dari Allah. Orang ini yang diberi hujan, itu tidak. Tempat ini diberi hujan, di sana tidak. Dan seterusnya. Ini hujannya lebat, di sana hanya gerimis. Di sini lama, di sana sebentar. Terserah Allah. Semua itu karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena peredaran bintang, bukan karena peredaran komet atau planet ini dan itu. Itu doa ketika hujan sudah berhenti. Kemudian ada pembahasan khusus yang ke-66, min ad'iyatil istisha. Salah satu doa yang dianjurkan supaya hujan berhenti. Sebenarnya sudah disebutkan ya pada bab memohon hujan kemarin. Ketika Nabi SAW diminta oleh seorang sahabat untuk memohonkan hujan kepada Allah. Begitu turun hujan lebat selama sepekan, ya, kemudian sahabat tersebut minta supaya hujan dihentikan. Nah ini sudah, cuman ada bab tersendiri dibuat oleh penulis. Salah satu doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah supaya Allah menghentikan atau memindahkan hujan tersebut adalah Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan ini di sekitar tempat kami, jangan di atas kami. Allahumma alal akami wal dhirab. Ya Allah, turunkan hujan ini di dataran-dataran tinggi atau di bukit-bukit. Wa butunil awdiyah, di lembah-lembah. Wa manabitis syajar, atau di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Ya, di perkebunan atau di hutan-hutan seperti itu. Jangan di tempat pemukiman kami. Sudah terlalu banyak, sudah terlalu deras, misalnya begitu. Sudah disebutkan di bab sebelumnya. Bila hujan tidak reda-reda dan kita anggap air itu sudah cukup, atau kita khawatirkan terlalu banyak air menjadi banjir, menjadi tanah longsor dan seterusnya, maka kita berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal dhirabi wa butunil ummahati wa manabitis syajar. Ini doa minta hujan ada, minta dihentikan hujan ada, kemudian saat hujan ada, setelah hujan ada, semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimohonkan pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu selesai, syukur kita pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid. Kemudian bab berikutnya, bab ke-67. Bab ke-67. Ada bab doa'u ru'yatil hilal. Doa ketika melihat hilal. Hilal itu apa? Bulan sabit itu bulan apa? Iya. Jadi awal bulan. Jadi penampakan bulan di awal itu namanya hilal. Ru'yatul hilal. Doa ketika melihat hilal. Ay ad-du'a alladhi yuqalu 'inda ru'yatil hilal fi awwal syahr. Yaitu doa yang dipanjatkan pada awal bulan, saat melihat bulan itu sendiri. Meskipun untuk tanggal 1 memang tidak mudah dilihat. Sehingga kalau mau melihat ru'yatul hilal pakai apa? Teropong pakai ini, karena memang tidak semudah yang kita bayangkan. Apalagi di daerah kita yang banyak pepohonan, mungkin banyak gedung menjulang, atau banyak lampu-lampu malam hari yang barangkali masih berpengaruh. Maka ini tidak semudah itu. Doanya adalah, dan doa melihat hilal ini tidak hanya berlaku pada bulan Ramadan, tidak hanya berlaku pada bulan Muharram awal tahun, bukan. Jadi kapan saja kita melihat hilal, dianjurkan membaca doa ini. Tapi hilal
betulan, bukan hilal nama orang. Ada namanya hilal? Iya. Sebagaimana kemarin ada petir, guntur, lalu ada guntur lewat kita doa, bukan itu. Ya, jadi melihat hilal betulan. Doanya apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, ahillahu alaina, tampakkan bulan sabit itu kepada kami bil amni wal iman, dengan aman dan iman. Artinya ketika kita melihat bulan, ketika memasuki bulan baru, kita mohon kepada Allah supaya kita diberi keamanan, supaya kita diberi keimanan. Ya. Karena tidak ada nikmat yang lebih tinggi setelah keimanan kecuali keamanan. Ya. Tidak ada karunia yang lebih utama ba'dal imani, setelah iman, kecuali illa al-afiyah. Maka mohonlah afiah kepada Allah. Kita mohon aman, mohon selamat, ya, dari segala hal. Aman dari segala hal itu setelah kita diberi keimanan, sungguh itu nikmat terbaik, jemaah. Ketika seseorang diberi iman, lalu diberi aman, ya wes, apa yang kita cari? Kalau hanya diberi aman, tidak diberi iman, ya nggak ada gunanya. Diberi iman, tidak diberi aman, ya berat. Ya. Tapi kalau diberi iman dan aman, Masya Allah. Iman yang penting. Akidahnya betul, keimanannya betul, tauhidnya betul. Lalu diberi aman. Aman dari mana? Aman dari penyakit berarti sehat. Aman dari musibah berarti selamat. Aman dari kebodohan berarti pandai, tahu ilmu. Aman dari kesyirikan berarti bertauhid. Aman dari kemiskinan berarti cukup. Ya, aman. Ya. Aman dari kesendirian berarti punya kok teman, teman nih nangkene orang menarik. Apa Mas Ahmad? Aman dari kesendirian ketika malam hari. Punya apa? Ya. Punya istri, aman. Masya Allah, diberi iman, diberi aman, seneng gitu. Maka ini doanya begitu. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Lanjut lagi. Wassalamati wal Islam, diberi keselamatan, diberi Islam, jamaah. Apa baiknya orang diberi tambahan umur? Berarti kan diberi tambahan umur tuh, bisa melihat bulan baru, ya, bisa melihat waktu berikutnya. Kalau nggak diberi iman, nggak diberi aman, nggak diberi selamat, nggak diberi Islam, nggak ada gunanya. Maka kita bersyukur kepada Allah, diberi waktu, kita mohon diberi iman, diberi aman, diberi selamat, diberi Islam. Karena apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wat taufiqi lima tuhibbu rabbuna wa tarda. Nah, ini dia. Dan mohon dibimbing, ditunjukkan, diarahkan kemana? Kepada semua yang engkau cintai dan engkau ridhai. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jadi kita selalu mohon kepada Allah bimbingan, petunjuk dan semuanya. Apa gunanya kita dapat umur panjang tapi tidak diberi taufik? Tidak dibimbing, maka doanya begitu. Wat taufiqi lima tuhibbu rabbuna wa tarda. Dan berilah kami bimbingan ya Allah kepada sesuatu yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbuna wa rabbukallah. Tuhan kami dan Tuhanmu wahai hilal itu Allah. Tauhid. Kita tidak minta kepada bulan, tidak minta kepada bintang, tidak minta kepada matahari, tapi kita minta kepada zat yang menciptakan bulan, bintang dan matahari. Lagi-lagi ujung-ujung semua ibadah kita ini tauhid, jemaah. Ya, tauhid. Ini doa ketika melihat hilal. Al-hilal, ada sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Di awal hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilal qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika melihat hilal beliau berdoa ini. Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat taufiqi lima tuhibbu rabbuna wa tarda. Rabbuna wa rabbukallah. Al-hilal yakunu awal al-lailah. Hilal aslinya adalah
malam tanggal 1. Cuman ini kan sulit dilihat atau kadang ya tidak terlihat. Karena mendung, karena asap, karena hujan, itu karena sebab lain atau terlalu kecil, terlalu sebentar waktunya, karena sebentar waktunya dan terlalu kecil. Kalau misalnya kita tidak bisa melihat pada malam tanggal 1, doa ini boleh dibaca pada malam kedua. Ya. Kalau malam kedua pun kita tidak bisa melihat, dibaca pada malam ketiga. Dan untuk malam ketiga ini kalau cerah, ya pasti kelihatan. Ini sudah mulai tinggi. Ya. Summa huwa qamar. Kalau sudah malam pertama, malam kedua, malam ketiga, namanya bukan hilal lagi, namanya qamar, bulan. Wa inna ma qila lahu hilal li'anna an-nasa yarfa'una aswatahum bil ikhbari anhu min al-ihlal alladhi huwa raf'us saut. Ada yang menyatakan bahwa kata hilal itu disebut hilal, mengapa? Karena orang-orang itu begitu melihat awal bulan itu, bahasa kita bulan sabit, karena seperti sabit gitu ya, mereka langsung memberitahu saat itu, zaman dahulu, memberitahunya apa? Oh, sudah masuk waktu bulan baru atau tanggal 1. Zaman itu ngasih taunya dengan teriak-teriak, dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Kalau sekarang diam aja, tinggal posting. Sehingga disebut ihlal. Ihlal ay raf'us saut, mengeraskan suara. Karena mengumumkan, menginformasikan itu biasanya dengan suara yang keras. Qauluhu ahillahu ay atli'hu alaina wa arina iya. Ya Allah, tampakkan hilal itu kepada kami. Wal makna ij'al ru'yatana lahu muqtarinan bil amni wal iman. Ketika kita minta kepada Allah, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah, tampakkan hilal itu kepada kami. Bil amni wa salamah, dengan diikuti apa? Rasa aman dan iman. Kan begitu ya. Ij'al ru'yatana lahu, jadikan kami ketika melihat bulan itu dalam keadaan muqtarinan bil amni wal iman, dalam keadaan mendapatkan keamanan dan keimanan. Qauluhu bil amni ay muqtarinan bil amni minal afati wal masaib. Berilah kami keamanan ketika melihat hilal ya, bulan baru ini. Berilah kami keamanan dari segala musibah, dari segala penyakit. Wa qauluhu wal iman ay bisabatil imani fi, dengan tetap menjaga keimanan yang kuat. Wassalamati ay salamah min afati dunya wad din. Mohon keselamatan, diselamatkan dari segala penyakit, dari segala bahaya, dari segala kejelekan di dunia dan juga bahaya yang menimpa agama ini. Qauluhu wa rabbuka khitabun lil hilal ala listahalla. Ketika Rabbuna wa rabbuka Allah, kita berbicara seakan-akan kita bicara dengan hilal. Wahai bulan sabit, Tuhanku, Tuhan kami dan Tuhanmu itu satu, Allah. Kita sedang berbicara dengan si bulan itu. Wa hadha isyaratun ila tanzihil khaliq an yusyarikahu syai'un fima khalaq. Ini intinya untuk menegaskan bahwa kita tidak berbuat syirik. Allah juga tidak butuh sekutu dengan siapapun, dengan apapun, bahkan dengan makhluknya, bahkan dengan bulan. Apalagi bulan, matahari pun tidak. Ya, langit pun tidak. Artinya kita betul-betul mentauhidkan Allah, menegaskan bahwa Allah tidak punya sekutu, menegaskan bahwa kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh dibaca saat dianjurkan dibaca saat kita melihat malam tanggal 1 ketika hilal hari pertama. Kalau nggak bisa hari kedua, ini biasanya tampak. Ya, hari ketiga insya Allah tampak kalau ini. Jelas sudah tinggi. Ya, sudah tinggi dan jelas. Maka doa kita itu Allahu Akbar. Bagaimana? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat taufiq lima tuhibbu rabbuna wa tarda. Kemudian kita bicara Rabbuna wa rabbukallah. Bab berikutnya, ad-du'a'u 'inda iftaris sha'im.
doa ketika orang yang berpuasa itu sedang berbuka, atau doa ketika berbuka, bagi orang yang berpuasa. Dan ini juga berlaku ya, doa ini bukan hanya pada bulan Ramadan yang puasa wajib, tapi juga puasa yang sunnah. Apa doanya? Zahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Zahaba hilang, pergi, adh-dhama itu rasa haus. Ya. Wabtallatil 'uruq, ibtalla itu basah. Al-'uruq itu ya, apa? Urat. Apa namanya? Ya bahasa kita, istilahnya urat. Tapi yang basah ya tenggorokan kita. Bukan tenggorokan ya, kerongkongan kita. Karena kita makan atau minum. Wasabatal ajru insyaallah. Dan insyaallah pahala itu pasti kita dapatkan. Sahabat yang meriwayatkan sahabiyu al-hadis wa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa jaa fi bidayatihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, qauluhu radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, ucapan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berbuka beliau membaca doa ini. Dhahabat dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Idza aftara ay ba'dal iftar. Ya. Idza aftara ini setelah dia makan. Bukan sebelum. Kalau sebelum kan belum wa batallatil uruq. Belum makan, belum minum berarti belum basah. Jadi setelah berbuka, baik masih berbuka atau sesudah berbuka. Yang jelas sudah. Kalau belum, doa dulu. Zahabat dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah, baru minum begini misalnya. Misalnya ini contoh ya, kita minum. Bismillah. Tidak begitu. Waalaikumsalam. Nah, ini datang ini. Ya. Cuma apa Mas? Loh, salah wes. Pokoknya nek telatnya sih wes kok wakil loh. Ya Allah. Arana bosan. Jadi minumnya, doanya begini, bismillah. Nah, baru doa. Bukan doa dulu baru minum. Bisa dipahami ya? Oke. Alhamdulillah. Jadi doanya begitu. Ai ba'dal iftar. Dhaba dhamai al-'atash. Al-dhamai al-'atash. Haus, dahaga. Apa? Ngelak. Rasa ngelake wis hilang. Ya kalau ngelak hilang berarti ngombe kan gitu. Wa batalatil uruq ay bi zawali al-yubusah al-hasila bil 'atash. Orang itu kalau haus ya, rasanya apa? Kering. Ya. Kering, baik di kerongkongan maupun di tenggorokan rasanya kering. Ini di sini kering. Begitu kita minum, seger jadi basah. Seperti itu maksudnya. Berarti dibaca sesudah kita minum. Wa sabata al-ajru ay zala at-ta'ab. Ya, at-ta'ab wa hasala ats-tsawab. Hilanglah rasa capek, rasa lelah, kemudian memperoleh pahala. Wa hadza hassun 'ala al-ibadat. Ini adalah anjuran supaya beribadah ternyata jamaah. Mengapa? Fa inna ta'ba yasirun li dhahabihi wa zawalihi wal ajru katsirun li sabatihi wa baqaihi. Perhatikan, seharian kita misalnya tidak makan, tidak minum, puasa itu memang berat. Tapi kan puasa seharian itu yang berat, ngelak, luwe, kering rasanya, ya. Kemudian kita kasih minum sedikit, rasanya hilang. Iya enggak? Kita belum makan besar loh ya. Baru minum mungkin belum banyak lah, setengah gelas atau apa. Rasanya sudah pelong, ya Allah, segeri. Seharian tadi yang rasanya capek, ya lemes, kering. Begitu minum, nyes, langsung kayak kekuatannya muncul kembali. Hilang. Seberat apapun dengan sedikit seperti ini. Kemudian wal ajru katsirun, padahal pahalanya sangat besar ketika seperti itu. Li sabatihi wa baqai, ketika seseorang tadi apa? Dia mau sabar, mau istiqomah menjalankan ibadah.
Qala At-Tayyib rahimahullahu taala, dzikru thubutil ajri ba'da zawali ta'ab istilzadu, ya, istilzadzun ayyustilzad. Adanya penyebutan pahala sesudah, ya, hilangnya rasa lelah merupakan motivasi untuk atau sesuatu yang membuat kita lezat, puas, nikmat, sebuah kenikmatan yang luar biasa, kepuasan yang luar biasa, ya enggak? Contoh, jenengan bekerja seharian, kerjanya wabet, begitu selesai langsung cash, kasih upah, double lagi upah. Seneng nama seneng, Mas? Seneng banget. Masya Allah, betul itu ya. Maka ini motivasi. Aku nano ora apa-apa usuk kerja ngene nama. Apot, ya Allah kerjanya apot, ngusungi watu. Ya. Dewean sisan. Berat ketika itu. Begitu selesai langsung kasih, Mas, kadang ini jenengan sendirian, biasanya orang sekarang pekerja itu berapa? 100. Gandeng jenengan sing kerja, Masya Allah, tak kai 500. Oh ya Allah. Jeng-jeng kula melih nggih. Ampun rampung niki mawon, Mas. Mesti pengen lagi, ini juga sama. Begitu kita puasa berat, selesai langsung ditetapkan pahala, mesti membuat kita apa? Pengen lagi itulah. Makanya di sini motivasi hasan ala al-ibadat. Motivasi untuk kita senang beribadah. Wah, apalagi besok tanggal 9 itu puasa. Ya. Waduh, aku jadwal nggo wes e. Piye, Mas? Jenengan menangke nggo wes apa poso wis ngene wae esuk iki? Poso yang gue wes, ora apa-apa, Masya Allah. Begitu sore, ya Allah, undangan buka bersama, makanannya enak, ya Allah. Mesti gelem, wes aku ora apa-apa. Tak rewangi gue wes, tak rewangi poso wes abot ora poso, aling sore ono undangan buka puasa. Seneng. Belum itu baru undangan buka, belum lagi pahala besar. Ini motivasi ya. Karena memang jer basuki mawa iya, berakit-akit ke hulu. Ya. Berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Iya memang begitu, itu sunatullah. Itu sunatullah demikian. Dan membuat kita ini semangat, ada kepuasan tersendiri. Jujur saja ya, orang buka puasa itu nikmatnya luar biasa. Meskipun hanya seteguk air. Meskipun itu, misalnya adanya cuma itu. Pasti nikmat, daripada nggak ada. Ya, Masya Allah, apalagi bukane spesial. Mas Ahmad, ya. Bukanya spesial. Kapan mau buka spesial? Tanggal 9 apa tanggal 10-nya? Milih. 9. Ayo Mas, carikan segera. Lah iya, buka bujangan toh. Pirang-pirang puluh tahun le poso. Iya. Tahun baru, Mas. Ini sudah tahun baru. Masa enggak ada sesuatu yang baru dalam kehidupan antum? Oh, pindah rumah? Masya Allah. Berarti sama isinya? Masya Allah. Semoga Allah segera memberikan, ya. Amin. Oh, dan yang lainnya juga. Mas Haris doane. Masa doane guru Mas Ahmad tok, ya Allah. Semoga Mas Ahmad dan yang lain-lain segera diberi istri. Amin. Ngono ae pokoknya. Krungu bojone teko omah, oh dadak mau ngomong. Didongake bulan Muharram nek tenan piye? Ya alhamdulillah. Qauluhu insyaallah muta'alliqun bil ajri, berkaitan dengan masalah pahala. Li alla yajzima kullu ahad, supaya kita tidak memastikan karena kita tidak tahu pahala, ya. Betul memang kalau betul-betul puasanya dikerjakan dengan ikhlas dengan benar, pahala pasti. Tapi ketika seseorang berpuasa, apakah dia bisa menjamin dapat pahala? Ya kalau puasanya sah. Kalau tidak, ya seperti itu. Fa inna thubuta ajril ifradi tahtal masyiah. Karena semuanya ini berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu doa ketika kita berbuka puasa. Zahabat dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ada tambahan juga, ini asar
Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuni dosa-dosaku. Hadza asarun min qauli Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Ini asar ucapan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Qauluhu bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' ay wasi'at ma fid dunya kulliha. Wa kullun hadziyun bi rahmatin minka. Artinya rahmatmu meliputi segala sesuatu, ini segala sesuatu yang ada di dunia ini, karena setiap hal itu bagian dari rahmat yang berasal darimu ya Allah. Kita mohon kepada Allah ampunan, lalu kita memohon rahmat, karena ampunan dari Allah itu rahmat dari Allah. Kan begitu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulli syai' an taghfirli, agar engkau mengampuni dosa-dosaku. Itu tadi doa setelah kita berbuka, artinya setelah memulai berbuka atau setelah berbuka. Meskipun belum selesai, ya, tapi sudah berbuka itu artinya meskipun belum selesai ya. Sudah minum, nanti lanjutin minum juga nggak ada masalah. Jadi saat kita berbuka, saat kita minum, kita makan, kita berdoa ini. Kalau ini ad-du'a qabla ta'am, ya, nanti ada doa sebelum makan atau sebelum minum. Nanti ada doa setelah selesai makan atau selesai minum. Ini sudah rampungan wis. Angkat piring wis. Selesai, kita doa. Ini beda lagi. Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah. Jika salah seorang di antara kalian hendak makan, bacalah bismillah. Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirah. Kalau dia lupa, namanya orang itu ya wajar kalau dia lupa. Tapi kalau lupa terus, ini tidak wajar. Kalau pernah lupa, sesekali kadang lupa itu manusia. Kalau tidak pernah lupa, bukan manusia. Kalaupun kita lupa, maka solusinya adalah diucapkan saat ingat. Bacaan atau doa ini diucapkan saat kita ingat. Di tengah-tengah minum, tengah-tengah makan, aduh, lali aku belum baca bismillah. Maka kita baca bismillahi awwalahu wa akhirah. Sahabi atau sahabiyah al-hadis hiya Aisyah radhiyallahu anha. Wal haditsu bitamamihi wa qawluhu idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi. Ini hadis ini lengkapnya adalah kata Nabi SAW, jika kalian hendak makan, maka sebutlah nama Allah, membaca bismillah. Fi awwali, ini sebelum makan tadi. Sebelum makan, sebelum minum, kita diperintah supaya membaca bismillah. Sebut nama Allah, ini rezeki, makanan, minuman, apapun yang kita nikmati, semua dari Allah. Maka sebutlah Allah, ingatlah Allah lebih dahulu, yang memberi kamu rezeki, nikmat dan karunia ini. Namun fa inna siya an yadhkurallaha ta'ala fi awwali. Namanya manusia, kadang jika dia lupa sebelum makan atau sebelum minum membaca bismillah, maka falyaqul bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Hendaknya dia baca ketika sudah ingat itu bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Boleh ya, bismillahi fi awwalihi wa akhirih atau bismillahi awwalahu wa akhirah. Fa idza nasiya fa in nasiya an yadhkurallaha ta'ala fi awwali ay idza ansahu asyaitanu an yadhkura ismallahi fi bidayatil akal. Maksudnya jika dia lupa membaca bismillah, maksudnya dilupakan oleh syaitan sehingga tidak menyebut nama Allah di awal, maka wa tadzakkara fi asna'ihi, kemudian di tengah-tengah makan atau minum itu dia ingat annahu lam yaqul bismillah, bahwa dia tadi belum membaca bismillah, falyaqul, hendaknya dia membaca bismillahi awwalahu wa akhirah. Fa innaha tujzi, maka bacaan di tengah-tengah seseorang ketika makan dan minum itu sudah bisa mencukupi. Artinya bisa teranggap sebagaimana kalau seseorang membaca di awal sebelum makan dan minum.
Walaqad jaa'a 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana jalisan wa rajulun ya'kulu falam yusammillaha ta'ala hatta lam yabqa min ta'amihi ila luqmah. Suatu kali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, ada seorang yang makan hidangannya sampai hampir habis, tinggal satu suapan lagi. Ternyata orang yang makan tadi sejak awal tidak membaca bismillah. Falamma rafa'a ila famihi, ketika tinggal satu suapan itu, hendak ia makan, hendak ia masukkan ke mulutnya, dia baru ingat, waduh, tadi belum baca bismillah. Lalu dia baca bismillahi awwalu wa akhirah. Makan mungkin apa lengaran ini, Mas? Sebakul gitu bahasa kita. Karena wong desa sak cetring, wantek ke dhewe gitu ya. Wis pokoke bar kerja keras gitu, ramangan sak cetring wantek kari sak sendok, kari sak puluhan, satu suapan. Begitu hendak dimasukkan ke dalam mulutnya, mateng aku mau maca bismillah. Lalu dia baca bismillahi awwalahu wa akhirah. Mendengar seorang yang membaca bismillah pada akhir-akhir atau di akhir suapannya tadi, fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tertawa. Ya, tersenyum. Summa qal, kemudian beliau bersabda, "Ma zala syaitanu ya'kulu ma'ah." Tadi si setan mangan bareng dheweke. Tadi selama dia makan yang hampir habis itu, ternyata diikuti oleh setan. Falamma dzakara rasmallahi, begitu dia membaca bismillah, istaqa'a ma fi batni. Setan itu memuntahkan makanan yang sudah dimakannya tadi bersama dia. Berarti jamaah, orang yang makan tidak membaca bismillah sama halnya dia menggemukkan, sama halnya dia menjadi peternak, sama halnya dia berbaik-baik hati dengan monggo karo kancane ra tau nraktir. Ya, hati-hati jamaah. Jangan-jangan Anda itu pemelihara setan. Ya. Makanya kalau banyak keributan, banyak kericuan, banyak masalah, banyak problem, banyak hal yang tidak betul, jangan tuduh orang, jangan salahkan pihak ini, enggak. Coba kita lihat. Sudahkah kita selama ini menjaga diri dari godaan setan dan tidak ikut berpartisipasi dalam praktik persetanan itu? Ya, setan prakteknya praktek setan kan gitu. Untuk menggoda, menyesatkan umat manusia. Jangan-jangan ada sebagian yang sadar atau tidak, tahu atau tidak, dia ikut membantu program setan menyesatkan umat manusia. Salah satunya apa? Makan tidak menyebut nama Allah. Ya wis. Sing menyebut nama Allah cilik-cilik kuru-kuru lah kono setane. Gede-gede lemu-lemu. Ya, yang makan enak-enak seperti itu. Setannya jadi gemuk-gemuk, jadi kuat-kuat kan begitu. Makanya jamaah, ketika kita ini berusaha untuk melaksanakan syariat, ternyata sadar atau tidak, tahu atau tidak, itu semuanya dalam rangka untuk menjauhkan diri dari syaitan. Kita makan baca bismillah, ya. Termasuk kita masuk rumah baca bismillah. Syaitan nggak bisa masuk, nggak bisa nginep. Kalau kita makan bismillah, syaitan nggak bisa makan. Kita keluar rumah, syaitan menyingkir, ya enggak? Mau berhubungan, kita baca bismillah, syaitan tidak ikut nimbrung. Anak kita terjaga, Masya Allah, bismillah, sebut nama Allah jemaah. Maka intinya kita ini suruh beribadah, dan ibadah itu zikrullah. Dan itulah tauhid. Ya, dengan segala bentuknya. Semuanya ingat Allah. Semuanya bertauhid kepada Allah. Ketika setiap orang itu menggantungkan dirinya kepada Allah, itulah tauhid. Tawakalnya kepada Allah. Ada masalah yang diingat Allah. Ada persoalannya yang diingat Allah. Ingin ini yang diingat Allah. Bersyukur ini yang diingat Allah. Begitu terus saja ingat Allah. Itulah tauhid. Maka ad-du'a'u huwal ibadah. Doanya jika kita mau makan, mau minum, baca bismillah. Begitu lupa, di tengah-tengah kita baru sadar, bacalah bismillahi fi awwalihi wa akhiri, atau bismillahi awwalahu wa akhirah.
kita masih belajar yang tadi, tapi baca bismillah lagi atau lanjut? Oh baik. Nah, baca bismillah itu di awal di sini kan, di awal. Kalimatnya adalah falyadhkurismallahi ta'ala fi awwali. Jadi perintah supaya membaca bismillah itu di awal sebelum makan. Jadi tidak setiap suapan. Bismillah. Bismillah, enggak begitu. Ya. Tapi di awal saja. Di awal saja. Meskipun yang kita makan banyak, waktunya lama. Selama itu masih dianggap ya makan, masih bersambung dengan yang awal tadi, maka kita cukup sekali. Lah kula tambah ping telu ora apa-apa. Tanduke ping telu. Ya, ya tetap bismillahnya di awal saja. Ya. Iya. Sama dengan minum. Cak cok. Ya. Lalu pertanyaannya, kalau ada jeda. Nah, jika jeda itu lama dan dianggap sudah berhenti sementara, ketika memulai itu dianggap memulai baru, maka kita baca bismillah lagi. Tapi kalau jedanya, ya mangan tetap jeda toh. Orang makan itu mesti ada jeda, ya enggak? Nah masuk, baru mangan terus saja. Ya mungkin. Diuluse, kadang sambil ngobrol sebentar, terus baru sendok lagi, kadang ini sana, mesti ada jeda. Ini orang-orang jedanya piye mas? Terus aja. Sampai sapiring tak ngono, diloloke ngono. Ya enggak gitu. Mesti ada jeda. Nah, jeda itu seberapa? Ya kita lah bisa memahami. Misalnya jeda kita cuma ngambil ngasihkan ini, ambil air minum di situ, jeda. Kita mau ambil lagi, jeda. Lanjutkan saja. Tapi kalau kita misalnya sebentar ya saya tinggal mau telepon. Nah, itu kan sudah agak lama itu. Artinya kita betul-betul meninggalkan dari perbuatan makan itu. Nah, ketika selesai telepon balik lagi berarti kita seperti memulai baru. Maka Allahu a'lam bishawab, baiknya kita bismillah. Karena itu seperti kita memulai baru lagi. Bismillah. Meskipun tadi sebenarnya aku urung niat ngerampung ke. Ya, malah niatku harap tambah. Ya. Maka tetap ya wallahu a'lam bishawab, karena ini khawatirnya ini sudah dianggap selesai. Apalagi mungkin kadang pergi, kadang ke belakang dan seterusnya. Maka itu ya kalau mau mulai lagi bismillah lagi lah. Bismillah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian doa yang lain diantaranya adalah ini doa man atamahu Allahu ta'ama falyaqul, barang siapa diberi rezeki makanan oleh Allah hendaknya dia berdoa, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu, ya. Wa man saqahu Allahu labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna min. Orang yang diberi makanan, ya, rezeki makanan oleh Allah, hendaknya dia berdoa, Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahilah ya pada makanan ini buat kami. Kalau udah diberi keberkahan, masya Allah enak. Ya, bukan hanya enak, lezat ya di lidah, nikmat ya di tubuh kita dan bermanfaat. Kadang orang, waduh, aku nggak boleh minum manis-manis banyak, padahal ini minuman favorit. Bismillah lah, doa. Sesekali nggak apa-apa. Atau mungkin aku nggak boleh makan daging kambing nih. Iya ya, ini sesuai banget. Padahal ini gratis, enak tenan. Bismillah lah. Nah, kita berdoa, Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahilah makanan buat kami, supaya tidak menimbulkan penyakit, tidak menjadi sebab ini lemah dan seterusnya. Wa at'imna khairan minhu, dan berilah aku makanannya lebih baik daripada ini. Jadi maksud lebih baik, lebih barokah. Tidak harus lebih baik itu lebih mahal, lebih gengsi. Wa man saqahu Allahu labanan, barang siapa Allah beri minuman susu, falyaqul, hendaknya dia berdoa, Allahumma barik lana fi, ya Allah berkailah susu ini buat kami, wazidna minhu, dan berilah kami tambahan. Ya. Jadi ini doa yang dianjurkan ketika kita mendapatkan makanan. Sahabi al-hadis wa Abdullah ibn Abbas. Wal hadithu bitamamihi wa qawluhu sallallahu qaluhu radhiyallahu anhu dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali ya,
aku bersama Rasulullah, ana wa Khalid bin Al-Walid. Aku bersama Rasulullah dan Khalid bin Al-Walid menemui ala Maimunah. Menemui Maimunah. Faja'atna bi ina'in fihi laban. Lalu ketika kami bertamu, Maimunah ini menghidangkan 1 gelas susu. Susunya berapa? Cuma 1 gelas. Fasyariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana an yaminihi wa Khalid an shimalihi. Saat itu Rasulullah di tengah, Ibnu Abbas di sebelah kanan beliau, Khalid di sebelah kiri beliau. Sementara susunya hanya 1 gelas. Tentu yang diberikan pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi. Maimunah menyampaikan atau memberikan susu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Abdullah bin Abbas di sebelah kanan, kemudian Khalid bin Al-Walid di sebelah kiri, Rasul pun minum tadi susu. Kemudian setelah selesai, ya tentu masih ada, beliau sudah cukup minumnya. Faqala li asyurbah laka. Jatah minuman ini adalah hakmu. Karena apa jamaah? Memberikan minuman makanan itu ke sebelah kanan. Jadi antum kalau jadi tukang sinom, ya, tukang sinom, maka berikan ke sebelah kanan antum. Atau Anda duduk, ya, dikasih minuman atau dikasih makanan yang harus diedarkan, antum kasih ke siapa? Sebelah kanan. Sebelah kiriku Pak RT kanan. Minta izin dulu. Hakmu ya, oleh ora tak wene kene. Kalau oleh ora, aku juga dhisik soalnya sing gedhe mung siji. Ambil kanan dahulu, meskipun sebelah kiri Pak RT. Pak RT kok pitu cah cilik. Jenengan pripun to, Pak? Kok anake didhisikke? Anak kula teng sebelah tengen nih. Aku anak RT, ini sebelah tengen. Jadi kalau jenengan bawa anak taruh sebelah kanan. Iya. Karena apa? Supaya dia berhak. Iya, itu strategi. Orang berilmu itu menangan, Mas. Iya. Pak RT kalau nggak punya ilmu misalnya, kalah. Pak RT-nya mana? Oh, ada. Mantan. Mana Pak Nur? Oh, ini Pak RT. Oh iya. Sebelah kiri, Mas. Sebelah tengah sih, Mas Teguh. Iya, Pak RT. Jadi penting. Pak RT makanya duduk itu kira-kira di sebelah kanan pembawa acara. Nah, dia apa-apaan di situ dia. Jadi seperti itu. Kata beliau, fa in syi'ta asarta biha Khalidan. Ini hak kamu. Minuman ini setelahku, ini hakmu. Karena sebelah kanan ya. Bukan yang lebih tua ya, mohon maaf. Kalau bicara yang lebih tua. Yang paling tua itu hak bicara. Di jamaah hak yang pertama berbicara yang paling sepuh. Tapi hak makan, hak minum sebelah kanan. Itu ada adabnya jamaah. Ya, ada adabnya. Makanya pandai-pandailah kira-kira nanti antum duduk di sebelah kanan ustaz, di sebelah kanan pembawa acara, di sebelah kanan sinom, ngono kuwi. Itu strategi mendapatkan ghanimah yang paling top. Istilahnya ghanimah. Tapi kalau jenengan menjadi pembawa acara, yang dipersilahkan siapa? Yang paling sepuh. Yang paling sepuh. Fakultu kata Abdullah bin Abbas, ma kuntu usiru ala su'rika ahadan. Abdullah bin Abbas, saya tidak akan memberikan ya bekas minumanmu itu kepada seorang pun. Ya tentu tabarruk boleh. Ini bekas minuman Rasulullah di sini, diambillah. Ya, apalagi haknya sebelah kanan. Enggak, meskipun Khalid ini lebih tua. Ibnu Abbas kan masih anak-anak. Oh, enggak boleh. Ini hakku. Dan beliau mengambil keberkahan dari bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan bolehnya minum dari 1 gelas dengan catatan gantian. Kok oleh guyu telat. Lah nek ora gantian piye Mas mene iki? Ya Allah, wis do ngantuk tenan. Kudune cepet guyune. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga perasaan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ketika minum. Ya, Aisyah dari sana minum. Bekas bibirnya kan di sini. Ya kan? Kalau kita ada minuman yang masih panas atau apa kan kalau bekas itu kan kelihatan di sini bekasnya. Apalagi susu yang kental itu mesti ada bekasnya di sini.
Rasulullah SAW minumnya nggak begini. Aisyah di sini, beliau nggak di sini, nggak. Diputar sama beliau. Diputar. Aku ingin minum dari bekas bibirmu. Masya Allah jemaah. Romantis banget. Romantis banget bagi yang punya istri. Yang nggak punya istri, remuk wes. Kurang bayang gitu. Segera mas, segera. Sebelum tanggal 10 ya. Iya. Justru mepet itulah kadang-kadang terburu-buru itu yang menyenangkan. Iya kan? Iya, jadi begitu jamaah. Masya Allah. Jadi ini kemudian qala Rasulullah tadi ya. Kemudian beliau menyatakan Allahumma barik lana fihi wa zidna minha. Ini doa ketika seseorang diberi minuman susu. Kalau at'amahu ta'aman tadi selain susu, ini makanan apa saja. Makanan apa saja. Barik lana fihi ayal barakah. Barakah itu ziyadatul khair. Barakah berkah. Berkah bahasa kita menjadi berkat. Kalau dulu zaman kecil saya, aku golek berkat le. Apa? Kenduri, lalu didoain, kemudian pulang bawa berkat, dibagi di keluarga. Maksudnya apa ini? Keliru. Ya, maksudnya baik apa baik? Baik. Golek berkat tuh. Berkat itu berkah. Apa itu berkah? Kebaikan yang banyak, tidak berkurang bahkan bertambah. Loh, wis akeh, ora kurang-kurang, ning malah tambah. Itu berkah namanya. Jadi apa namanya? Kita mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kurang lebih jamaah, dan kemudian di sini wa at'imna khairan minhu ay min ta'amil jannah, dan berilah kami makanan yang lebih baik, berilah kami makanan kelak yang lebih baik, itu makanan di surga. Di surga ada susu, meskipun beda ya, sekedar nama. Kalau disebut susu, di surga ada susu, ada madu, itu sekedar nama, hakikatnya berbeda. Karena apa? Di surga mala ainun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar, wala khatara ala qalbi basharin, belum pernah terbersit. Susu yang paling top kayak apa? Tidak ada di dunia ini. Beda sama sekali. Sekedar namanya untuk mempermudah kita memahaminya. Jadi hakikatnya berbeda. Begitu jamaah, karena sudah jam 9 lebih, kita sudah sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah beri kita taufik untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.